Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masih di bab yang ke-50 di kitab Riyadhus Shalihin ini, bab al-khaufi, ya, bab tentang rasa takut. Sampailah kita hadis yang ke-10 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu qala, dan dari Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidaklah dari kalian, min ahadin, dari seorang pun, illa kecuali sayukallimuhu, akan mengomonginya ahad tadi, siapa? Rabbuhu, pemeliharanya. Laisa, tidak ada, bainahu, di antaranya, di antara ahad tadi, seseorang tadi, wa bainahu, dan di antaranya Allah itu tarjumanun, penterjemah. Fayal dulu, maka dia melihat, aimana, ke arah kanan, minhu, darinya, dari ahad tadi, falayar, maka tidaklah dia melihat, illa, kecuali maqaddama, apa-apa yang telah lewat, artinya apa-apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Wa yanzuru, dan dia melihat, asy'ama, ke arah yang kiri, minhu, darinya itu, falayar, maka tidaklah dia melihat, illa, kecuali maqaddama, apa-apa yang telah berlalu. Wa yanzuru, dan dia itu melihat atau memperhatikan, baina yadahi, di depannya, falayaro, maka tidaklah dia melihat, illan naro, kecuali neraka, yang tilqa awajihi, menghadap tepat di depan wajahnya. Fattaku, maka kalian bertakwalah kepada an-naro, neraka, walau, meskipun bisyikki tamrotin, dengan separuh
kurma, artinya berinfak dengan separuh kurma. Muttafaqun alaihi. Ini menceritakan tentang keadaan seseorang ketika diadili oleh Allah Ta'ala. Tidak seorang pun dari manusia itu kecuali besok itu akan diajak ngomong oleh Robnya, akan diberi pertanyaan oleh Allah Ta'ala, akan ditanya sesuatu apa yang telah Allah berikan kepada dirinya untuk mempertanggungjawabkan. Nah, tidak ada di antara orang tadi dan di antara Allah Ta'ala penerjemah. Artinya ya tidak ada yang membela bahasanya, bahasa yang sudah dia pahami, dia pahami. Tidak ada yang membantu dalam hal pensoalan Allah kepada dirinya kecuali hanya dirinya sendiri itu. Kemudian dia memperhatikan, nah, di arah kanannya, maka dia menoleh ke arah kanannya, dia perhatikan, tidaklah dia tuh melihat kecuali kelakuannya apa yang telah mereka lakukan. Ke kiri juga sama, kelakuan-kelakuan yang telah dilakukan ketika di dunia. Nah, ketika dia itu menghadap ke depan, ya, maka tepat di hadapannya itulah neraka, ya, neraka di hadapannya manusia itu. Maka hasungan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fattaqun naro walau bisyikki tamrotin. Maka kalian takutlah, jagalah kalian pada neraka itu walaupun dengan berinfak separuh dari kurma. Ini artinya meskipun kalian miskin, ya, tidak ada halangan untuk berinfak, karena infak itu adalah sesuatu yang kemampuan bagi orang yang melakukannya. Tidak ada halnya orang tidak mampu, soalnya kan begitu. Kalau dulu ketika Rasulullah itu menghasung sahabat-sahabat supaya berinfak, itu orang-orang yang tidak memiliki apapun juga, apa yang ada dalam dirinya maupun di rumahnya, dia minta izin kepada Rasulullah untuk pasar jadi tukang tanggul. Kemudian sebagian dari hasilnya berinfak. Bagaimana caranya supaya apa yang diperintahkan oleh Rasul itu bisa dia melaksanakan? Karena perintah dari Rasul, tidak diperintah saja dia mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul, apalagi diperintah. Jadi artinya berusaha sekemampuan yang ada ini. Tidak ada alasan orang ini tidak menolak yang namanya neraka. Sampai punyanya itu cuman kurma separuh, takutnya kepada neraka, maka dijadikan, ya, satu separuh daripada kurma itu tadi untuk menolak daripada neraka tadi. Jadi kan ngeri di akhirat pula itu kan, masya Allah, mulai ke sana itu ya, terbayanglah semua itu ya, semua diperlihatkan kelakuan-kelakuannya yang ada di hadapan Allah Ta'ala ketika dia lakukan di dunia. Ke kiri juga sama, ya. Kita lihat di hadis, ya, di Bukhari itu ada orang itu sampai berputus asa karena semua catatan amal itu tidak dialfakan satupun, semuanya diperlihatkan pada dirinya, sampai dia itu berbuat sesuatu yang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang dia anggap sebagai dosa, maka anggapan dia yang dianggap dosa ini, dia menganggap dirinya akan masuk ke neraka. Wah, ini jelas akan neraka, ya, takut pada Allah Ta'ala. Tapi dalam hadis diceritakan orang tadi didekatkan kepada Robnya ini dalam keadaan diampuni dosanya, sehingga dia masuk ke dalam jannah. Masya Allah. Sebelumnya kalau dalam ayat
surat Ali Imran itu ya. Itu kan artinya diperintahkan oleh Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin gitu ya, untuk bersegera menuju ampunan Allah Ta'ala dan surga yang seluasnya itu langit-langit dan bumi, dan itu uiddat lil muttaqin ya, gitu. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian siapakah orang-orang yang bertakwa ini? Dan dalam ayat itu kan dijelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak sebagiannya dalam keadaan longgar maupun sempit. Bahkan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang ketika dia itu berbuat satu kezaliman, kemudian dia tidak berterus-terusan dalam melakukan kezaliman. Dia terus ingat kepada Allah Ta'ala, terus minta ampun kepada Allah Ta'ala, karena dia yakin bahwasanya tidak ada yang mampu mengampuni dosa itu kecuali Allah Ta'ala. Nanti bisa dilihat sendiri. Artinya orang yang bertakwa itu tidak punya dosa, tidak seperti itu. Artinya pernah juga kepleset punya dosa, cuman Allah Ta'ala mengampuni, ya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau bab dosa ini siapa ini ya? Sampai-sampai kalau di Sahih Muslim ini itu sih alhamdulillah ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau ditanya, bagaimana keadaanmu ya alhamdulillah? Wah, ya, apa jawabnya alhamdulillah itu? Nafaqo alhamdulillah. Ya Abu Bakar. Dia apa ini alhamdulillah, itu sudah munafik ya ini. Ya, dia bilangnya seperti itu. Kenapa kamu udah bagaimana? Tidak. Saya ini loh kalau sedang mendengarkan daripada peringatan-peringatan atau nasihatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saya ini seolah-olah ya dirinya itu ya sudah keadaannya itu sudah dunia serat gagas lah itu ya, seolah-olah keadaannya itu terbawa. Kalau Rasul menceritakan tentang neraka gitu ya, dia kuat-kuatnya mencegah supaya dia tidak masuk neraka. Tapi begitu Rasul itu menasihati tentang surga, seolah-olah diri itu dibawa masuk ke dalam jannah. Tapi setelah menyingkir gitu ya, dan berpisah dengan Rasulullah, mereka itu ketemu dengan istri-istrinya, dengan keluarganya gitu ya, dengan anak-anaknya. Mereka itu si Hamdulillah ini apa yang diperingatkan oleh Rasul tadi sudah tak teringat lagi. Yang ingat adalah keadaan-keadaan yang dia lakukan itu. Kan sama seperti kita. Jadi itu bekerja, dia kerja. Apa-apa seperti itu. Sehingga si Abu Bakar ini sampai bodoh keadaannya. Ya matur Rasulullah kan. Nah ketika matur Rasulullah kan dalam keadaan seperti itu, sama-sama dia ceritakan kejadian seperti itu. Tapi oleh Rasulullah, kalau seandainya kamu itu keadaanmu seperti itu ya, dirimu itu sebagaimana ketika bersamaku dan mendengarkan nasihatku, malaikat akan menjabat tanganmu dimanapun langkah-langkahmu di jalan sampai ke rumah-rumahmu. Malaikat itu menjabatkan tangan, dan pasti kalau seandainya kamu sampai tidak berbuat dosa, Allah Ta'ala akan memunculkan satu kaum yang berbuat dosa untuk Allah Ta'ala ampuni. Masya Allah, ini artinya apa? Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Nanti gandeng malaikat terus, tidak mungkin dia berbuat dosa ini ya. Kan eling terus, ingat terus sama Rasulullah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu keadaannya, cuma saja digandeng oleh seperti amalannya malaikat. Justru Allah Ta'ala akan memunculkan satu kaum yang kaum ini berbuat dosa untuk diampuni. Artinya nama-nama manusia itu ya pernah berbuat dosa, tapi Allah Ta'ala ampuni karena bertaubat, karena ingat kepada Allah Ta'ala. Sampai dalam hadis itu kan, fa'idha kharajta min indika afasnal azwaju wa auladu, kan itu. Afasna itu kan orang yang boten berlembut. Kalau sudah saya menyingkir dari Rasulullah, keluar dari Rasulullah itu ketemu istri-istriku, anak-anakku itu, saya ini kadang-kadang itu tidak berbuat lembut. Nah,
sampai akhir dalam hati itu, ya alhamdulillah ini saatan wa saatan, nah gitu ya, sesaat dan sesaat, pelan-pelan saja itu pakai waktu. Dan sesaat kamu berkumpul dengan keadaanmu seperti itu, berkumpul dengan keluargamu, sudahlah dalam keadaan itu, kumpul dengan anakmu seperti itu, kumpul dengan pekerjaanmu seperti itu, tidak apa-apa asal kamu tidak berbuat dosa gitu. Manusia ya, balik ke sana. Jadi pantaslah kalau di depannya itu neraka ya, insya Allah. Itulah dihasung kita ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menolak lewat apa? Lewat infak, walau bi syikki tamrotin, meskipun dengan separuh kurma kecil, kan tidak bisa diremehkan. Ya, walaupun kecil, amalan itu kalau mau dihasung kan, masya Allah, suatu yang besar itu tidak ada kecil, tidak jadi. Uang 1 juta kurang 1000 itu ya tidak jadi 1 juta kan, tidak bisa diremehkan. Amalan yang besar ini, kita berangan-angan melakukan amalan yang besar, tapi kecil dia tinggalkan ya. Kalau kecil saja tidak dilakukan kok menginginkan yang besar lah itu ya. Maka kita mengawali daripada yang kecil-kecil ini, nanti akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan amalan-amalan yang besar. Hadis yang ke-11. Wa an Abi Darin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abi Dar Al-Ghifari mestinya radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sungguhnya aku itu arah melihat mala tarauna, apa-apa yang kalian itu tidak melihat. At-totis sama langit itu bersuara, ada suaranya langit itu. Wa hukko, dan hak, artinya ya harus pantas laha padanya langit itu, anta itu kalaulah atau bahwasanya langit itu bersuara, ada suaranya. Ma fiha, apa-apa yang di dalamnya langit itu, maudhi'u, tidak ya. Ma fiha, tidaklah padanya langit-langit itu, maudhi'u, diletakkan, arba'i asobi'a, 4 jari. Tidaklah langit itu diletakkan 4 jari. 4 jari ini, illa kecuali wa malakun, dan malaikat itu wadi'u, meletakkan jabhatahu sajidalillah, meletakkan dahinya untuk sujud pada Allah Ta'ala. Wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna, kalaulah kalian itu mengetahui, ma'a'lamu, apa-apa yang aku ketahui, ladohiktum, sungguh kalian itu akan tertawa qalilan, sedikit, walabakaitum, dan kalian itu sungguh akan menangis, katsiron, banyak. Wama, dan tidaklah taladzaltum, kalian itu berlezat-lezat binisai, dengan istri-istri, alal furusi, atas lemek, artinya pas pirosnya, lemeknya, ranjangnya. Wala kharajtum, dan sungguh kalian itu keluar, ila suddati, menuju jalan yang
menuju tempat yang tinggi. Taja'aruna, kalian itu akan meminta tolong ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa at-tot itu bil fathil hamzai, dengan fathahnya hamzah, wa tasdidit ta'i, dan tasdidnya to. At-to berarti ini. Watak itu bi fathil ta'i, dengan fathahnya ta, menjadi ta. Wa ba'daha hamzatu, dan setelahnya ta itu hamzah maksuratun, yang dikasroh. Wal atitu, sedangkan wal atitu kan persamaan kalimat ini, itu sautu, suara, ar-rahli, kendaraan, wal qotobi, dan unta yang dipelanani, ada pelananya, wasibihima, dan yang serupa keduanya. Wa maknahu, dan maknanya ana kasrota, bahwasanya kasrota banyak, man fis samai, orang yang di langit, minal malaikati, dari malaikat-malaikat, ala abidina, yang mereka itu beribadah. Qad asqalatha, sungguh telah membebaninya, memperberatnya langit tadi, hatta, sehingga langit tadi atot, bersuara. Yang suara itu bukan bicara, kayak ada meja ini diberi taruh barang yang berat, kemudian kayak mau mendakwatkan kertak-kertak ini. Ini juga begitu, langit itu karena tadi kan diceritakan tidaklah ada 4 jari, kecuali wa malakun wadiun jabhatahu sajidan lillahi ta'ala, kan itu pasti diletakkan malaikat, dahinya diletakkan malaikat untuk sujud kepada Allah ta'ala. Jadi kan penuh langit itu, 4 jari saja tidak, kecuali ditempati malaikat. Terus langit itu berat sampai bersuara kayak ya even kertek, suaranya kertek-kertek, karena berat. Wasu'udatu, kalimat su'udat diartikan tempat tinggi ini. Bidomi shoti, dengan domahnya shot, wal aini, dan ain, su'u berarti. At-turuqatu, artinya jalan-jalan, jadi jalan-jalan menuju ke tempat yang tinggi untuk meminta tolong kepada Allah. Wa makna, dan makna taja'aruna itu tasta'itsuna, mereka itu sama meminta tolong. Ini keterangan karena dianggap ada beberapa kalimat-kalimat yang tidak biasa dipakai dalam perkataan mereka. Nah, hadis ini ya dari Abi Dzar yang dia mendengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ya melihat apa yang
Rasul itu melihat, sungguhnya aku itu melihat apa yang kalian tidak melihat. Itu Rasul. Rasul mengatakan, aku itu melihat, kalian tidak melihat. Para sahabat tidak melihat. Yaitu ketika langit-langit itu ada suaranya dan dia pantas bersuara. Artinya hak dia itu bersuara, abot ya. Karena apa itu ya? Tidaklah ada satu tempat 4 jari saja kecuali malaikat itu meletakkan dahinya sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi ada tempat. Semuanya dipenuhi langit itu oleh malaikat yang semuanya sujud kepada Allah Ta'ala. Sehingga langit itu berat. Kayak ini berat. Kemudian Nabi itu sampai mensabdakan, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalaulah kalian itu mengetahui apa-apa yang aku ketahui, sungguh kalian itu akan tertawa yang sedikit kemudian banyak menangis. Tawa. Kalau tahu malaikat sampai begitu sujudnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah Ta'ala segitu. Kapan selesainya sujud? Wallahu a'lam. Tergantung Allah memanggil atau belum gitu. Dan kalian pasti kalau melihat seperti apa yang lihat ini tidak akan berlezat-lezatan, tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri. Ya, pokoknya tidak ada rasa kesenangan kecuali rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Tidak akan bersenang-senang di atas ranjang. Dan sungguh apa yang kalian kerjakan itu pasti kalian akan keluar menuju jalan jazakumullah khairan. Yang menuju jalan itu menuju ke satu tempat yang datar, yang tinggi, untuk meminta tolong kepada Allah Ta'ala, supaya juga beribadah bersungguh-sungguh sebagaimana malaikat itu. Adanya kalau mengetahui. Inilah bab ini, hadis ini sampai dimasukkan dalam bab khauf itu, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Untung ini tidak mengetahui, para sahabat tidak mengetahui. Kalau tahu, oh masya Allah. Dan itu kan mukjizat ya, diberitahu oleh sesuatu barang-barang yang sebetulnya masih gaib, tapi diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kan di akhirat kelak, tapi ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk diberitakan atau diceritakan kepada umat ini. Jadi sampai langit itu terasa berat. Nah, buat penuh malaikat-malaikat yang semuanya itu taat kepada Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak bisa membanggakan diri ini. Apa yang kita banggakan? Seluruhnya manusia kafir semua. Malaikat memenuhi langit-langit yang di sana semuanya taat kepada Allah Ta'ala, tidak kurang untuk Allah Ta'ala itu yang menyembah, tidak ada yang kurang. Manusia ini adalah cuman makhluk yang sedikit jumlahnya dibandingkan dengan malaikat yang Allah ciptakan. Hadis yang ke-12, wa an Abi Barzata Birain Summa Zain Nadlata bni Ubaidin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu tidaklah bergeser kodama abdin, telapak kaki seorang hamba
hatta yus'ala, sehingga ditanyai an amrihi, dari urusan umurnya, fima, apa-apa yang aftahu, dia itu menghabiskan, melewatkan umurnya, menghabiskan umurnya, wa an ilmihi, dan dari ilmunya, fima fa'ala, apa-apa yang, pada apa-apa yang dia itu beramal dengan ilmu tadi, wa an malihi, dan dari hartanya, min ainak tasabahu, dari arah mana harta tadi mengusahakannya. Dia dapat harta kemudian diusahakan untuk apa? Wa fima, dan pada apa-apa yang anfaqahu, dia itu membelanjakannya atau menginfakannya, wa an jismihi, dan dari jisimnya, dari badannya, fima, pada apa-apa yang ablahu, dia itu merusakkan badan tadi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Belahan. Jadi manusia itu besok di hadapan Allah Ta'ala itu keadaannya diam. Keadaannya diam, tidak bergeser telapak kakinya, ya. Sedikit pun tidak bergeser seorang hamba itu, sehingga ditanya oleh Allah Ta'ala dari umurnya, ya, untuk apa dihabiskan umur ini, ya. Kemudian dari ilmunya, dia dapatkan ilmu, diamalkan tidak untuk mengamalkan ilmunya ini, ya, namanya amal itu kan harus dengan ilmu. Ada orang beramal tanpa ilmu, gimana? Maka ilmu itu sebelum beramal, ya. Cari ilmu kemudian diamalkan. Nah, bagaimana dia itu mengamalkan ilmunya tadi? Ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Terus kemudian urusan hartanya, usaha-usaha yang dia lakukan, pendapatannya dari arah mana, kemudian dibelanjakan untuk apa? Kalau harta kan dua, ya. Kalau ilmu cuman tidak ditanya, dapatnya dari mana tidak ditanya. Tapi dia dapat ilmu kemudian diamalkan, bagaimana cara mengamalkan ilmu tadi. Tapi kalau soal harta ini, dia usahanya kemudian dia membelanjakannya. Kemudian juga badan ini, jasad ini, ya, dirusakkan untuk apa? Dia sampai tua badannya ini lemah, kemudian jadi kuat, kemudian melemah lagi, itu apa yang dia lakukan jasad ini sampai jadi rusak ini? Dia berbuat apa? Ditanyakan oleh Allah. Sebelum ditanya seperti itu, manusia tidak bergerak sama sekali, keadaannya diam. Insyaallah, anteng itu, semuanya sepaneng dengan memikirkan tentang soal dirinya, ya, dirinya. Akankah dia itu masuk ke dalam neraka atau kan malah dalam jannah? Dan semua apa yang dia lakukan akan teringat semua. Insyaallah, ini di akhirat kelak itu keadaannya keadaan yang serba urusannya sibuk sendiri-sendiri. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi itu bercerita tentang besok itu manusia dikumpulkan dalam keadaan belum dihitan dan tidak berpakaian, belum berhitan. Itu saja wah. Aisyah kan terus judil. Wah lah yo, pripun no isin no. Nah, sampai Rasulullah menceritakan kesibukan pada saat itu, hari itu, tidak sampai memikirkan hal-hal sesuatu yang seperti itu. Dia itu sudah urusannya sendiri-sendiri, keadaannya di mahsyar. Antrian yang banyak sekali menunggu di
dipanggil oleh Allah Ta'ala ya. Sementara dalam penungguan itu sudah orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berdosa, siksaan sudah ada dengan keringat-keringat mereka. Matahari didekatkan, Masya Allah, semuanya. Nah, sampai kalau kayaknya di sini nggak ada ya, Bukhari juga ada. Orang-orang itu sampai lari ke Nabi Adam ya, minta perlindungan Nabi Adam. Itu Nabi Adam nggak bisa, sana loh Nabi Ibrahim sana ini. Ya, Nabi Ibrahim bisa. Sudah Nabi Musa sana loh. Ya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW lah yang bisa mensyafaati hal itu. Yang lainnya tidak. Ya, lainnya tidak. Masing-masing Nabi itu juga mempersibuk urusan-urusannya sendiri-sendiri. Meskipun Nabi Musa alaihissalam yang Nabi mensabdakan, saya tidak tahu. Ketika saya di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, saya sudah tahu. Saya pertama kali melihat Nabi Musa itu bergelantungan di arsy-Nya Allah Ta'ala. Saya tidak tahu saya duluan atau Nabi Musa duluan yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun tidak bisa memberikan syafaat. Padahal pernah meminta melihat Allah Ta'ala dengan cara nyata. Justru melihat gunungnya hancur itu. Kalau Rasulullah SAW memang Insyaallah dan nanti penutup ini memang diberi wewenang oleh Allah Ta'ala bisa mensyafaati, maka kita begitu banyak-banyak bersolawat kepada Nabi ya. Solawat ambutan apa tuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling pendek nih lah ngoten, ajeng dipanjangkannya kama sholaita dan seterusnya itu. Solawat apa jeneng nggih, solawat iki ngoten niku. Lah enten solawat apa jeneng? Nariyah napa? Kira ibu. Napa? Hitung-hitung anu yo. Pirang puluh namanya. Lah kan sering begitu, Pak. Orang sering menyepelekan dosa. Alah, dosa apa aku kok maca peni wis ilang lah. Lho niku mboten cerita kedadosan, Bapak ngoten niku. Alah gampang loh. Lah kok jiko iki alah gampang. Diwacai ping pira wis ilang. Jaminan. Nah, mereka memperingan-ringankan suatu dosa seolah-olah dia berbuat dosa itu wah Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ya nek ngono tenang. Memang betul ramoco to liyane itu ya sadidul iqab barang. Seperti itu. Kita lebih selamatkan diri kita ini, berharap-harap cemas orang-orang yang beriman ini supaya apa Bapak sekalian ya, dalam kehidupan di dunia ini tidak mungkin kita ini menjadikan satu harapan terus harapannya terlaksana di dunia meskipun dia itu punya barang-barang, punya harta benda yang banyak, belum tentu. Setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala belum tentu dia itu bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, belum tentu. Kan sinawangan mawon. Wah ya ketok ngono lah iki. Pun mobil akeh namanya mayus, ra karu-karuan, istrinya juga banyak. Istrinya juga wah pun Masya Allah seolah-olah. Nek liwat wong nyingkir kabeh ngoten iki. Mobile golek dalan. Golek dalan. Jero wong loro sedang kan rumah sakit ngoten iki. Sing nyawang ngiler ning jero iki wong wis nyandak ora. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, bukan hanya wah bersyukur saya diberi rezeki oleh Allah, bukan hanya itu saja. Bersyukur saya sehat, bukan hanya itu saja. Bersyukur kita ini diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala ini, sampai kita ini bisa hidup ini bisa paham dengan aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kan banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Nah, ini tidak ada kecocokan. Akhirnya ya sudah ngerti beneran itu saja. Ya, yang saya sampaikan untuk malam hari ini bisa diulang-ulang atau nanti yang punya sarah ya misalnya ada sarahnya belum marah itu yang paling mudah itu kan dari zaman Utsaimin itu kan agak bagi yang punya 2 jilid ya, 2 jilid. Kalau terjemahnya mungkin ya lebih
Fa aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.